Baik anak-anak semua, jadi hari ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Tiga pelaku utama dalam ekonomi adalah: satu, rumah tangga konsumen atau RTK. Yang kedua adalah rumah tangga produsen atau RTP. Yang ketiga adalah pemerintah. Semua tiga pelaku utama dalam ekonomi ini sangat penting, terutama dalam krisis ekonomi. Namaku Yuliana, seorang siswa SMA. Saat ini kami sedang mempelajari pelaku ekonomi, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Tapi pelajaran ini tidak hanya ada di buku. Aku melihatnya nyata di sekelilingku, apalagi di masa krisis Jadi ekonomi menarik sekarang. Jadi bukan cuma teori. Iya, apalagi aku bantu orang tua aku jualan di pasar. Rasanya langsung nyambung sama pelajaran ini. Gitu. Susah rotinya. Oh, ayo. Awul, bagaimana keadaan keluargamu? Saya masih kerja di toko rotinya Bu Dalila, tapi uangnya makin pas-pasan. Aku juga semakin bingung, harga bahan baku semakin naik. Kalau aku menaikkan harganya, nanti para pembelinya akan kabur. Tapi kalau aku menjual harga bahan bakunya seperti biasanya, nanti aku rugi. Beginilah interaksi RTK dan RTP. Rumah tangga konsumen menyediakan tenaga kerja, sementara produsen memberikan balas jasa berupa gaji. Produsen menghasilkan barang, dan konsumen memberi barang itu. Inilah arus dua sektor. Oke, jadi rumah tangga konsumen ini memberikan faktor kepada rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen ini akan memperjualbelikan barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen. Jadi semuanya saling terhubung. Ya anak-anak, jika salah satunya macet, seluruh arus ekonomi bisa terganggu. Benar Bu, aku lihat langsung di pasar. Kalau harga naik, pembeli sepi, pedagang pun kesulitan. Baik, sebelum saya lanjutkan materinya, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Perkenalkan namanya dan asal kelasnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rizka, saya dari kelas 10 khusus, dan kali ini saya ingin bertanya kepada Bapak bahwa apa sih peran pemerintah Indonesia dalam mengatur sistem ekonomi, apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Oke, peran pemerintah yaitu sebagai regulator untuk mengatur ekonomi tetap stabil agar tidak terjadi yang namanya krisis. Kami sebagai konsumen yaitu bertugas untuk membelanjakan anggaran negara untuk masyarakat. Lalu kami juga itu sebagai produsen yang dimana menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan penggunaan masyarakat. Nanti kita belajar apa ya? Kayaknya sih bahasa Inggris ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, apa kabar? Sebagai seorang guru sekaligus PNS, aku bersyukur masih menerima gaji rutin dari negara. Tanpa gaji itu, mungkin aku tidak bisa membeli kebutuhan pokok
membayar listrik, atau bahkan mencetak bahan ajar untuk murid-muridku. Memang hidup tidak mudah, tapi setidaknya aku bisa tetap mengajar dengan tenang karena ada jaminan dari pemerintah. Dek, STNK motornya di mana? Ini Kayaknya sudah sampai waktunya diperpanjang. nenekku selalu bilang, "Nak, bayar pajak itu kewajiban meski terasa berat." Kadang aku heran, kenapa harus tetap bayar? Padahal kondisi ekonomi sedang sulit. Tapi nenekku yakin, pajak itu untuk membangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum yang suatu hari akan kita nikmati bersama. Aku belajar dari nenek bahwa berkorban sekarang bisa jadi harapan untuk masa depan. Aku bekerja sebagai karyawan biasa, gaji kecil, tanggung jawab keluarga besar. Kalau bukan karena subsidi BBM dari pemerintah, mungkin aku tak sanggup berangkat kerja dan sekolah tiap hari. Harga bensin yang murah membuatku tetap bisa ke sekolah dan ke kantor mencari nafkah. Walau penghasilan tidak seberapa, setidaknya aku masih bisa bertahan. Ini harga berapa? 5.000, Kak. Aku sering bantu ibuku jualan di pasar. Dulu pembeli sepi karena jalan rusak. Orang malas datang ke sini. Tapi setelah ada jalan baru yang dibangun pemerintah, pembeli jadi lebih ramai. Dagangan kami laku, penghasilan meningkat. Rasanya lega sekali karena uang hasil jualan bisa untuk bayar sekolahku dan adikku. Jadi benar, pembangunan itu terasa manfaatnya langsung di hidup kami. Sebagai pemilik pabrik roti, aku menghadapi dilema besar. Harga tepung, gula, dan bahan bakar naik. Kalau harga roti ikut naik, pembeli kabur. Kalau tidak naik, aku rugi. Aku berharap pemerintah memberi bantuan, mungkin berupa keringanan pajak atau subsidi bahan baku, agar usaha kecil seperti kami bisa tetap hidup. Karena tanpa produsen kecil, roda ekonomi juga akan terhenti. Aku hanya seorang anak dari pekerja pabrik. Setiap hari aku melihat ayah pulang dengan wajah lelah, tapi dia tetap tersenyum. Dia sering bilang, "Kamu harus terus sekolah, jangan berhenti belajar." Aku tahu gajinya pas-pasan, tapi ia tetap berusaha memenuhi kebutuhan kami. Aku selalu berharap krisis ini segera berlalu, agar ayahku tidak kehilangan pekerjaannya dan keluargaku bisa tetap bertahan. Sebagai ibu rumah tangga, aku yang paling merasakan betapa beratnya harga-harga naik. Kadang aku harus putar otak, bagaimana uang belanja cukup untuk makan sekeluarga. Pajak dan aturan pemerintah sering terasa membebani. Tetapi aku tetap berharap apa yang mereka lakukan benar-benar kembali untuk rakyat. Harapanku sederhana, semoga ada kebijakan yang bisa meringankan ibu-ibu rumah tangga kecil seperti kami semua. Dari rumah tangga, produsen, hingga pemerintah, semuanya terhubung dalam roda ekonomi. Krisis memang membuat hidup sulit, tapi lewat interaksi inilah ekonomi tetap bergerak, memberi banyak harapan bagi banyak orang. Ekonomi bukan hanya teori di papan tulis. Ekonomi adalah kehidupan kita sehari-hari. Saat kita memahami peran masing-masing, kita bisa lebih menghargai betapa pentingnya kerjasama untuk menghadapi krisis.